Di balik dinding istana yang berlapis emas, tersembunyi rahasia yang lebih busuk dari korupsi. Ini adalah kisah para wanita bangsawan, putri, permaisuri, bahkan ratu, yang rela mempertaruhkan segalanya demi satu hal yang paling mematikan di dunia kekuasaan. Tapi, bagaimana jika rahim mereka bukan tempat kelahiran, melainkan tempat rekayasa? Ketika seorang wanita berpura-pura mengandung, bukan hanya harga dirinya yang dipertaruhkan, tapi juga mahkota, dinasti, dan nyawa. Di antara kain sutra dan mahkota permata, mereka merancang kebohongan terbesar dalam sejarah kerajaan. Inilah kisah kehamilan palsu paling mengerikan yang pernah mengguncang istana. Siapkan dirimu, karena di dunia kerajaan, perut membesar belum tentu karena bayi, tapi karena ambisi. Mary pertama dari Inggris, kehamilan semu yang mengguncang kerajaan. Siapa dia? Putri dari Raja Henry ke-8 dan Catherine of Aragon. Dikenal sebagai Bloody Mary, Mary adalah ratu pertama Inggris yang memerintah sendiri. Tahun 1554, Mary menikah dengan Pangeran Philip dari Spanyol. Pernikahan ini membuat Inggris gempar, karena rakyat takut Inggris akan tunduk pada Spanyol. Beberapa bulan kemudian, Mary mengaku hamil. Perutnya membesar, siklus menstruasi berhenti, dan dia bahkan merasakan gerakan janin. Istana mempersiapkan kelahiran sang calon penerus tahta. Bahkan nama calon bayi dan lokasi kelahiran sudah dipilih. Bulan demi bulan berlalu, tanggal kelahiran telah ditentukan, tapi tak ada bayi yang lahir. Beberapa di istana mulai berbisik. Apakah ini kehamilan semu? Apakah ratu berbohong untuk mempertahankan tahta? Apakah ini kutukan dari Tuhan atas darah Protestan yang ia tumpahkan? Ya, selama masa kekuasaannya, Mary memerintahkan eksekusi ratusan orang Protestan. Tubuh-tubuh terbakar di tiang pancung. Dari situlah nama Bloody Mary lahir. Kini, banyak yang percaya bahwa rahim kosongnya adalah hukuman ilahi. Akhirnya diketahui bahwa Mary mengalami pseudopregnancy, kehamilan semu yang mungkin dipicu tekanan psikologis dan keinginan besar untuk memiliki anak. Pangeran Philip, yang semula penuh harap, mulai menjauh. Ia meninggalkan Inggris, kembali ke Spanyol. Sementara Mary, yang semakin kesepian, tetap memeluk harapan bahwa dirinya akan menjadi ibu. Pada musim gugur tahun 1555, Mary akhirnya keluar dari persembunyiannya. Tidak ada bayi, tidak ada tangisan, tidak ada harapan. Mary kehilangan dukungan rakyat, kehilangan cinta, dan kehilangan dirinya sendiri. Dari ratu yang penuh harapan, Mary jatuh ke jurang rasa malu dan kehilangan kekuasaan. Kehamilan palsunya menjadi aib sejarah. Louise Elizabeth d'Orleans. Skandal pura-pura hamil di Spanyol. Bayangkan ini, kamu baru berusia 13 tahun. Hidupmu masih penuh boneka dan dongeng. Tapi di mata politik Eropa, kamu adalah pion. Dan hari ini, kamu harus menikah. Pernikahan ini bukan tentang cinta. Ini adalah transaksi politik antara dua dinasti besar. Bourbons Prancis dan Bourbons Spanyol. Namanya, Louise Elizabeth d'Orleans. Cucu dari Raja Louis ke-14 dari Prancis. Lahir di tengah kemewahan Versailles, dibesarkan dengan segala kemewahan, tapi tak satu pun mengajarkan dia cara menjadi ratu di negeri asing. Tahun 1722, Marie-Louise dikirim jauh ke selatan, ke Spanyol, untuk menikahi Louis pertama, putra mahkota yang bahkan belum genap 17 tahun. Semuanya tampak megah di luar, tapi di dalam hati Louis, hanya kehampaan, dan mungkin sedikit kemarahan. Sesampainya di Madrid, ia segera mencengangkan seluruh istana. Alih-alih menyesuaikan diri, Louis malah tampil seperti badai. Ia dikenal sebagai gadis liar, suka berpesta,
berpakaian nyentrik, dan tidak menyembunyikan rasa bencinya terhadap protokol istana Spanyol yang kaku dan kejam. Ia menertawakan aturan, membenci adat, dan tidak peduli. Tapi masalah sebenarnya baru muncul ketika pernikahannya tak kunjung membuahkan keturunan. Bagi istana Spanyol, ratu yang tidak bisa hamil sama saja dengan kegagalan negara. Tekanan datang dari segala arah, dari mertua, dari bangsawan, bahkan dari rakyat. Gosip mulai menyebar. Apakah sang ratu mandul? Apakah dia terlalu sibuk berpesta untuk tidur dengan suaminya? Lalu tiba-tiba, pengumuman besar datang. Louis mengklaim dirinya hamil. Semua bersorak, istana bersiap, nama-nama bayi mulai dibicarakan. Doa-doa naik ke langit. Tapi, waktu berlalu, dan perut sang ratu tidak menunjukkan tanda-tanda mengembang. Tidak ada mual, tidak ada perubahan, tidak ada detak jantung bayi. Para dokter istana, dengan metode kuno mereka, melakukan pemeriksaan dan menemukan sesuatu yang mencurigakan. Kehamilan itu palsu. Tuduhan mulai beredar. Louis disebut berpura-pura hamil untuk menyelamatkan statusnya di istana. Sebuah kebohongan demi mempertahankan posisi sebagai ratu, sebuah sandiwara besar yang akhirnya runtuh. Tapi sebelum skandal ini benar-benar meledak, tragedi datang lebih dulu. Raja Louis pertama meninggal dunia secara mendadak karena cacar, hanya beberapa bulan setelah naik tahta. Louis, kini menjadi janda remaja, langsung kehilangan semua perlindungan politiknya. Tanpa suami, tanpa anak, dan dengan reputasi rusak, Louis didepak dari Spanyol. Ia dipulangkan ke Prancis, bukan sebagai ratu kehormatan, tapi sebagai aib diplomatik. Di Paris, orang-orang menyambutnya dengan desas-desus dan ejekan. Ia dikenal sebagai ratu gagal, yang lebih suka berdansa daripada bertahta, lebih mahir berdusta daripada menjadi ibu. Ia menghabiskan sisa hidupnya dalam ketidakjelasan, jauh dari sorotan kerajaan. Tidak ada penebusan, tidak ada akhir bahagia, hanya sebuah nama dalam buku sejarah, dengan catatan kelam. Louise Elizabeth d'Orleans, ratu yang berpura-pura hamil. Permaisuri palsu Rusia. Kebohongan yang mengguncang tahta. Tahun 1780-an, Rusia diperintah oleh sosok legendaris, Catherine the Great, sang penguasa besi yang tidak mudah digoyahkan. Tapi, bahkan di bawah kekuasaannya yang kokoh, rumor masih bisa berdesir seperti angin musim dingin yang menyelinap masuk ke dalam istana. Di tengah gejolak politik, muncul seorang wanita misterius. Tak ada yang tahu pasti dari mana asalnya, tapi mulutnya berbisa dan lidahnya tajam. Ia mengaku sebagai istri sah dari Tsarevich Ivan ke-6, pangeran tragis yang diturunkan dari tahta saat masih bayi, dan dipenjara seumur hidup, hingga akhirnya diduga dibunuh secara diam-diam. Tapi, wanita ini membawa sesuatu yang lebih mengerikan dari sekadar klaim. Sebuah perut yang membesar, dan cerita bahwa ia sedang mengandung anak pewaris sah tahta Rusia. Para bangsawan tercengang. Jika cerita ini benar, maka bukan hanya Catherine yang terancam. Seluruh dinasti Romanov bisa runtuh. Dukungan mulai bermunculan dari pihak-pihak yang membenci Catherine. Mereka menyebut wanita ini, permaisuri yang disembunyikan, korban konspirasi, wanita suci yang dizalimi. Dan anak yang dikandungnya disebut-sebut sebagai Tsar sejati, yang akan membebaskan Rusia. Tapi Catherine tak tinggal diam. Ia memerintahkan penyelidikan rahasia. Agen-agen istana menyusup, menggali latar belakang sang wanita. Dan apa yang mereka temukan? Bukan keturunan bangsawan. Bukan istri Ivan ke-6. Bahkan, bukan siapa-siapa. Wanita itu hanyalah seorang penipu cerdas, yang memanfaatkan rumor dan ketidakpuasan untuk mengangkat dirinya dari lumpur rakyat biasa ke ambang kekuasaan tertinggi. Perut buncitnya diduga palsu, mungkin hanya isian kain, atau hasil manipulasi cerdik untuk membodohi rakyat. Ia ditangkap diam-diam, diseret dari tempat persembunyiannya, dan menghilang dari sejarah, sebagaimana ia muncul sebagai bayangan.
Tapi jejaknya tetap abadi, menjadi bukti bahwa bahkan kebohongan tentang seorang anak bisa membuat sebuah kerajaan ketakutan. Karena di dunia para raja, seorang ibu bukan hanya penjaga kehidupan, tapi bisa jadi ancaman terbesar bagi mahkota. Dari Inggris hingga Rusia, dari Eropa Barat sampai Istana Timur, kehamilan bukan hanya urusan biologis, tapi senjata politik. Beberapa dari mereka sukses menipu dunia. Yang lain dihukum karena kebohongannya. Tapi yang pasti, di balik setiap kabar bahagia tentang calon penerus tahta, ada satu pertanyaan yang selalu menghantui. Benarkah ia mengandung? Atau hanya mengandalkan ilusi? Karena dalam dunia para bangsawan, kebenaran bisa ditelan oleh rumor, dan anak dalam kandungan bisa jadi cuma bayangan dalam ambisi. Dan kau tahu apa yang paling mengerikan? Terkadang, dunia percaya. Klik like, tinggalkan komentar, dan jangan lupa subscribe. Karena kisah kontroversial seperti ini masih banyak menunggu untuk diungkap.